Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Manunggalnya kawula dan politik. Manunggalnya kawula seperti seduhan kopi dalam cangkir, bubuk kopi, gula, dan air panas diseduh jadi satu menjadi satu rasa atau wedang kopi. Jangan sampai lupa dengan keberadaannya cangkirnya sebelum ada kopinya dan setelahnya. Atau jangan sampai cangkirnya ikut dimakannya agar dapat untuk menyajikan seduhan kopi lagi. Begitu juga manusia di awal kehidupannya saat di kandungan ibunya ada persaksian setelah roh tertiupkan ke jasadnya dan setelah dilahirkan hanya untuk menepati janji itu sampai mati dan mati untuk kembali menghadap Allahu Robbi. Atau kopi yang membutuhkan cangkirnya lagi, kopi seduhan dalam kopi yang ketiga, sedangkan yang ke satu saat roh ditiupkan, tapi kedua setelah dilahirkan. Kopi kedua setelah dilahirkan ibu, ruh yang pulang tidak mau jalan akan gentayangan. Inilah pengertian manunggalnya kawula dengan Gusti, dan dalam diri manusia ada dua sisi lahir dan batin, atau jasmani dan rohani. Keilmuan Islam yang dilakukan di jasmani, keilmuan iman wilayahnya rohani. Keduanya tidak dapat dipisah-pisah atau dicampur. Misalnya Islam dan iman dipahami dengan di pikiran atau jasmani saja atau rohani saja, nantinya kualat. Demikian juga politik dunia, ada kelompok kecil yang ingin menguasai dunia ini dengan kapitalnya atau kapitalis. Mereka yang menguasai mata uang dunia dengan hartanya yang paling banyak, negara atau semua negara berhutang kepadanya dan bersyarat dan menyeret dengan syarat negara yang berhutang untuk memenuhi syarat yang ia buat, atau agar negara yang berhutang untuk tunduk dan menuruti kemauannya si kapitalis. Dulu yang membuat uang yang paling pertama Cina, lalu Amerika, dan dilakukan pihak swasta yang dengan tolak ukur dengan nilai logam mulia atau logam emas. Dengan seiringnya perkembangan zaman, emas yang mereka miliki tidak lagi menjadi tolak ukur uang yang dicetaknya. Dan fakta uangnya negara Cina yang tercecer di mana-mana, ada yang tenggelam di lautan maupun terkubur di bumi Nusantara. Kita memang sudah merdeka tahun 1945. Akan tetapi secara ekonomi apakah sudah merdeka? Orang-orang beragama pun tidak terlepas dari jeratan politik yang negatif. Contohnya, mereka bersekongkol dengan politik dunia agar umat Islam jatuh dunia akhirat akibat mengikuti ajarannya yang bertauhid bermata sebelah, dalam pengertian hanya iman satu sisi ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas saja maupun Tuhan dekat saja. Yang hanya iman satu sisi ayat
tahu Tuhan di atas saja mereka didukung oleh Inggris dan Amerika. Sedangkan yang hanya iman satu sisi ayat Tuhan dekat, mereka didukung Belanda. Ini mungkin benar, kalau tidak benar berarti salah, kalau tidak salah pasti benar. Dan itu sudah menjamur di Nusantara. Yang bertauhid bermata sebelah juga ingkar dengan seruan ayat, atau mereka menyekutukan zatnya Tuhan dengan makhluknya yang mempunyai anggota badan dan bertempat seperti makhluknya. Tuhan Maha Nyata juga Maha Gaib, bukan berarti seperti mereka yang tidak tertitik-titik di media massa, dan memang ada, dan konon ceritanya akan bermarkas di Palestina. Sudah saatnya Islam memimpin dunia agar dunia akhirat dapat selamat. Islam yang rahmatan lil alamin, yang dapat menegakkan agama dan semua agama di dunia. Islam yang menjadi bekal masing-masing manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini. Semua nabi diangkat agar umatnya menjadi umat yang melaksanakan janji itu, atau semua nabi hanya untuk memberikan pencerahan agar umat kembali ke janjinya masing-masing, agar terpenuhinya, bukan malah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Elit politik jangan sampai merasa menjadi Tuhan. Kalian juga sama dengan manusia yang lain, juga mempunyai janji untuk sujud dengan yang telah meniupkan rohmu. Itu dilaksanakan oleh jati dirimu atau rohmu, hakikatnya dirimu. Bila manusia mati, ruh akan kembali kepadanya. Dan jangan memakai politik belah pohon bambu. Yang lain kalian injak, satunya kalian angkat. Yang kalian angkat di hari kiamat hanya akan bertemu dengan api neraka karena salah iman, amal ibadah. Wassalam.